Kota Bogor. Semua di bawah. Baik, masih kedengeran suara saya? Masih Bu Amel, jelas. Iya, selanjutnya yang terhormat Ibu Rahmawati Triana SPD selaku moderator pada kegiatan hari ini. Ya, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari para narasumber yang luar biasa ini yang dilakukan secara virtual dan semoga kita yang bergabung di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya untuk memulai acara selanjutnya, lebih baik sebelum acara inti kita mulai, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita akan mengikuti serangkaian acara webinar yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Kurikulum Merdeka. Perkenalkan, saya Desti Nur Amelia selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PGRI. Ketiga, sambutan Ketua Cabang PGRI Ranting 2 yaitu Bapak Jumadi AM APD. Keempat, sambutan Ketua Ranting PGRI Cabang Banjarmasin yaitu Bapak Gugut Puntari SPD yang diwakili oleh Wakil Ketua Ranting yaitu Bapak Iwan Setiawan MPD. Karena kebetulan Bapak Gugut Puntari berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit. Kelima, pemaparan materi oleh narasumber. Keenam, tanya jawab dan diakhiri oleh doa penutup. Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas PGRI. Silahkan, Pak. Puasa menjelang apa dia kemarin ya? Ada barangnya PGP. Ini ikut juga. Kenapa? Baik, selanjutnya mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Mars PGRI. Silakan. Wahai
Insafkan kewajiban kita mendidik, mengajar praputra. Kitalah membangun jiwa, pencipta kekuatan negara. PGRI abadi, tetap mempersatukan diri dengan nama dan sentosa lahir negara kita. PGRI abadi, Belum kali ya. di bawah sang panji sinar surya dan mereka anggotanya bersama. Wahai kaum buruh semua, bangunkan rakyat dari kita. Kitalah penyuluh bangsa, pembimbing melangkah ke muka. Insafkan kewajiban kita mendidik, mengajar praputra. Kitalah membangun jiwa, pencipta kekuatan negara. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Jumadi AMAPD selaku Ketua PGRI Ranting 2 Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Kepada yang terhormat dipersilahkan. Belum ada suaranya Pak Jumadi. Masih di mute Pak Jumadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Cabang PGRI Pancoran Mas yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua yaitu Bapak Iwan Setiawan SPD. Yang saya hormati moderator Ibu Rahmawati SPD, yang terhormat MC kita nih yang cantik ya, Bu Desi. Ya. Wabil khusus yang saya hormati para penyaji kita yang datang jauh dari Bogor. Yang pertama Bapak Jainal Abidin SPD, yang kedua Bapak Jati Widya Iswara SPD, selaku guru penggerak dari Kabupaten Bogor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sampai detik ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat dan panjang umur, sehingga pada hari ini khususnya siang ini kita dapat bersama-sama melaksanakan ngobras bersama PGRI Cabang Pancoran Mas. Ya, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada pengurus cabang PGRI Pancoran Mas yang telah berinovasi ya, yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang pada intinya ya ingin memajukan anggotanya yaitu anggota PGRI Kecamatan Pancoran Mas ya. Untuk itu ya tidak lupa pula kami ucapkan ya salam hormat kami kepada peserta ngobras ya, khususnya dari Ranting 2. Semoga pada hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu ya tentang bagaimana dan apa itu kurikulum merdeka. Yang insya Allah akan diuji cobakan kurikulum ini pada tahun ajaran 2022-2023 ya. Untuk itu ya sebagai akhir kata ya kami ucapkan selamat mengikuti dan saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PGRI. Hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jumadi atas sambutannya. Lalu yang selanjutnya, sambutan yang kedua,
yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Ranting PGRI Pancoran Mas Kota Depok, yaitu Bapak Iwan Setiawan, MPD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Desti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada hari ini kita bisa ngobrol bareng dengan PGRI cabang Pancoran Mas yang pada kesempatan ini yang kedua ini diselenggarakan oleh Ranting 2 yang dipimpin oleh Bang Jumadi. Yang saya hormati narasumber kita Pak Jaina, Pak Jati, salam kenal Pak, salam kenal. Yang saya hormati Sekretaris Umum Cabang PGRI Pak Dudung, yang saya hormati seluruh Ketua Ranting yang ada di Kecamatan Pancoran Mas, Bapak dan Ibu peserta ngobras. Mudah-mudahan pada siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Hari ini kita bisa ngobras bareng. Apa itu kurikulum Merdeka yang dari awalnya ada kurikulum, kita hanya dengar-dengar saja, ada kurikulum prototipe ya, berubah menjadi namanya menjadi kurikulum Merdeka, dan kita hari ini difasilitasi bagaimana kurikulum Merdeka itu bisa kita laksanakan di sekolah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kurikulum yang baru ini akan kita laksanakan di sekolah meskipun secara bertahap. Ini adalah keberuntungan kita. Terima kasih Pak Jaina, terima kasih Pak Jati sudah mau menjadi narasumber di ngobras ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang Jum, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Iwan Setiawan MPD atas sambutannya. Baik, kita langsung masuk saja ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Rahmawati Triana SPD. Sebelumnya saya akan mengingatkan jika ada pertanyaan yang akan dipertanyakan nanti, silakan ditulis di kolom chat atau komentar, nanti saya akan bacakan, insyaallah. Baik, Bapak Ibu Rahmawati Triana SPD, kepadanya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Amel atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Jumadi AMAPD selaku Ketua PGRI Ranting 2, kepada yang terhormat Bapak Iwan Setiawan selaku Wakil Ketua Cabang PGRI Pancoran Mas, kepada yang terhormat Bapak Zainal Abidin SPD dan Bapak Jati Widya Iswara SPD, dan Bapak Ibu Guru semua yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bersua di dalam virtual maya ini untuk berusaha terus menuntut ilmu dan juga berbagi sharing mengenai perkembangan kurikulum yang terus mengalami dinamika yang cukup cepat. Dan belum lama ini Mas Menteri kita sudah launching ya, sudah meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-15 dengan nama kurikulum Merdeka Belajar. Dan pada saat kesempatan ini telah hadir narasumber kita, Bapak Zainal dan Bapak Jati, yang insya Allah akan berbagi pengalaman dan juga berbagi hal-hal penting bagaimana mereka sudah pernah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar di sekolahnya masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka pada kesempatan kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah sesi yang akan dipaparkan oleh Bapak Zainal Abidin. Kami berikan waktu selama 20 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan kedua
oleh Bapak Jati Widya Iswara yang akan memberikan pengalaman-pengalamannya karena beliau memang sudah menjadi sekolah penggerak. Dan setelah itu baru kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang nanti akan dibagi menjadi 2 sesi, di mana masing-masing sesi bisa kita berikan kesempatan kepada 3 orang penanya, atau bahkan nanti ketika di perjalanan ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung dituliskan di kolom chat atau raise hand pada kesempatan diskusi. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya, moderator pada kali ini, untuk memperkenalkan profil dari pembicara kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Bapak Zainal Abidin SPB. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 6 Maret 1983, beralamat di Jalan Ciapus, Kabupaten Bogor. Beliau sangat banyak ya pengalamannya. Kalau dituliskan di profil ini, beliau adalah pernah menjabat sebagai Kepala SMP Lestari Kabupaten Bogor, kemudian aktif juga di organisasi PGRI di Kabupaten Bogor, juga sebagai Ketua KKG di Kecamatan Taman Sari, dan tentunya juga beliau sebagai guru penggerak dari Kabupaten Bogor. Dan segudang prestasi yang pernah beliau raih, diantaranya adalah juara 3 lomba Panca Prasetya Kopri, kemudian juga sering mengisi kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Direktorat Pendidikan Dasar. Dan marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan dari beliau. Dan Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita siap ya, kita menyiapkan catatan-catatan dan kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan dipertanyakan kepada narasumber kita. Baik, untuk memulai kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Semuanya ya, hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Iya. Baik, kami persilakan ke Bapak Zainal Abidin untuk waktunya. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan buat saya, Bapak Ibu, guru-guru PGRI, guru-guru dari Pancoran Mas, sebagai anggota PGRI dari cabang Pancoran Mas. Yang terhormat kepada Bapak Jumadi selaku Ketua Cabang PGRI dari Pancoran Mas, Kang Iwan, Ketua Ranting, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di acara kegiatan ngobras hari ini. Luar biasa, menjadi inspirasi juga buat nanti kami, mudah-mudahan bisa melaksanakan kegiatan rutin ya Pak Dunu, kalau nggak salah rutin setiap bulan dari kegiatan ini. Ini sebuah inspirasi sederhana tapi mantap begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan kami mengundang untuk diskusi ngobrol bareng bersama. Mudah-mudahan ini kami berdua, saya sama Pak Jati, bukan menjadi sumber utama untuk berbagi pengalaman atau informasi yang ingin kita diskusikan bersama di acara kegiatan hari ini. Ini luar biasa sekali, anggota guru dari PGRI Cabang Pancoran Mas jam 1 ini jam-jamnya mengeluh, jam-jamnya ngantuk ya, habis makan siang tapi masih semangat untuk mengisi kegiatan hari ini. Hari ini kami akan berbagi tentang kurikulum merdeka, tapi mungkin Bapak Ibu, hari ini saya juga ditemani partner saya, teman saya juga sama-sama dari guru penggerak Kabupaten Bogor, yaitu Pak Jati Widya Iswara. Nah, beliaulah yang sebenarnya sudah melaksanakan kurikulum merdeka atau sudah melaksanakan melalui sekolah penggeraknya. Di situ beliaulah yang sudah melaksanakan selama kurang lebih hampir 1 tahun, karena beliau adalah tes uji coba dari kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka tersebut. Nanti mungkin kita bisa tanya langsung secara detail kegiatannya seperti apa seperti apa. Baik Bapak Ibu, mohon izin share screen untuk menyampaikan sedikit materi tentang kurikulum merdeka tersebut. Kenapa dinamakan menjadi kurikulum merdeka? Kemarin kita ramai sekali mendengar bahwa kurikulum paradigma baru, kurikulum sekolah penggerak, kurikulum prototipe, sampai terakhir-akhir ramai di ujung November itu ada launching namanya kurikulum prototipe gitu, kurikulum prototipe. Kenapa kok prototipe? Terus akhirnya tiba-tiba lagi di
di sekitar Februari, pertengahan Februari kalau nggak salah, muncul platform Merdeka Belajar, itu episode yang ke-15 dari konsep dari kegiatan atau Merdeka Belajar tersebut, yaitu kurikulum merdeka. Kok namanya jadi kurikulum merdeka, tidak prototipe lagi. Baik Bapak Ibu, yuk kita diskusi bersama-sama. Mungkin teman-teman juga Bapak-Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah mengenal, sudah tahu, atau mungkin bisa berbagi informasi secara bersama-sama. Dan mohon maaf jika kami berdua ada satu kekurangan atau apa, nanti mungkin bisa kita diskusikan. Baik. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Baik teman-teman, kenapa saya mengambil materi yang ini tidak langsung fokus kepada kurikulum merdeka. Teman-teman banyak yang belum paham juga tentang konsep Merdeka Belajar ini. Konsep Merdeka Belajar ini adalah konsep yang dituangkan oleh Mas Nadiem selaku Menteri Pendidikan era sekarang, kurang lebih sekitar 3 tahun, dengan konsep beliau yang sangat luar biasa, yang membuat kita benar-benar di bawah kepemimpinan beliau ini banyak sekali paradigma atau banyak sekali konsep-konsep yang benar-benar membuka mindset kita, yaitu salah satunya itu adalah konsep Merdeka Belajar. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa rangkaian dari episode Merdeka Belajar ini sudah yang ke-15, dan terakhir juga pasti akan ada yang episode yang ke-16. Terakhir kami, kebetulan saya dihubungi kemarin, disuruh membuat sebuah video tentang testimoni salur bos waktu itu, apa katanya sih mungkin akan keluar episode yang ke-16, apa mungkin berkaitan dengan bos atau tidak, saya kurang paham. Bapak Ibu, kita tahu bahwa episode pertama yaitu muncul di hari ulang tahun guru waktu tahun 2019 atau 2018, saya kurang lupa lagi. Bapak Ibu mungkin kalau ada yang masih ingat tentang bagaimana penghapusan ujian, RPP menjadi 1 lembar, fleksibilitas dari zonasi waktu itu yang membuat kita ramai, wah ada RPP 1 lembar, terus ujian nasional dihapus gitu kan. Nah itu adalah kebijakan pertama waktu itu Mas Nadiem menyampaikan langsung pada hari ulang tahun PGRI. Sangat istimewa sekali disampaikan gerakan episode Merdeka Belajar itu pada waktu itu menyambut Hari Guru selaku PGRI waktu itu, Hari Guru Nasional juga Hari PGRI kalau nggak salah waktu itu. Nah itu adalah rangkaian pertama dari episode. Kemudian masuk ke episode kedua ada Kampus Merdeka. Kemudian episode ketiga ada perubahan pensaluran bos kalau nggak salah. Terus episode 4 ada program organisasi penggerak, sampai yang rame lagi yaitu di episode kelima yaitu adanya program guru penggerak. Kemudian masuk lagi rame di episode ke-7 yaitu program sekolah penggerak. Kok apa ini sekolah penggerak, waktu itu sempat ramai sekali. Program guru penggerak juga awal-awalnya mungkin sepi, banyak kami itu yang ikut tuh banyak sekali membuli, apa itu program guru penggerak. Tapi ternyata setelah keluarnya Permendikbud nomor 40 tahun 2001 menjadi sangat viral sekali guru penggerak ini, karena menjadi salah satu syarat untuk masuk ke jenjang kepala sekolah dan pengawas, karena di regulasinya seperti itu. Dan masuk ke episode ke-7 yaitu ada program sekolah penggerak. Nah, disinilah Bapak Ibu, teman-teman semua, di program sekolah penggerak inilah diuji cobakan namanya kurikulum yang baru tersebut. Yang dulu ramenya itu kurikulumnya namanya masih banyak yang persepsi kita adanya kurikulum paradigma baru, kurikulum sekolah penggerak, sampai akhirnya dinamakan kurikulum prototipe. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kurikulum prototipe inilah yang menjadi uji coba di sekolah penggerak itu tersebut. Jadi sekolah penggerak yang melaksanakan kurikulumnya menggunakan kurikulum. Nah, sekolah penggerak juga belum ada namanya kurikulum tersebut, dinamakanlah kurikulum prototipe atau uji coba, dilaksanakan di 2.500 sekolah secara nasional melalui sekolah penggerak tersebut. Nah, itulah dinamakan prototipe sebagai uji coba. Kurikulum tersebut sudah dicoba. Nah, nanti tahun 2022-2023 kurikulum tersebut yang tadinya prototipe sudah diganti menjadi kurikulum merdeka akan dilaksanakan atau digunakan di tahun ajaran 2022 dan 2023. Tapi masih bersifat opsional. Apa maksudnya bersifat opsional? Nanti coba kita bahas selanjutnya. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, jadi kebijakan dari rangkaian episode Merdeka Belajar ini sudah masuk ke 15, dan yang terakhir adalah episode 15 tentang kurikulum merdeka dan platform Merdeka
Merdeka Mengajar. Selain dimunculkannya kurikulum Merdeka Belajar, pemerintah didampingi sebagai ajang diskusi, sebagai ajang ngobrol berbagi informasi dan sebagainya. Nanti ada yang namanya platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Nanti kita bisa unduh atau install di Play Store tersebut. Di sana ada menu atau opsi-opsi yang menunjang atau membantu bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar tersebut. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu, ini adalah paradigma baru tentang kurikulum merdeka. Nah, ini kita lihat bahwa ada dua perbedaan dan arahnya mau dibawa kemana nih dari kurikulum lama atau kurikulum saat ini dengan arah perubahan kurikulum. Nah, Pak, teman-teman semua, kurikulum merdeka ini saya sampaikan lagi bahwa nanti akan dilaksanakan mulai tahun 2022 sampai 2023, masih bersifat opsional. Nanti caranya adalah kita daftar. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah mulai fokus ke kurikulum yang arah perubahan yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Nah, kita bandingkan apa sih perbedaannya dengan kurikulum yang saat ini yang kita gunakan, yaitu kurikulum 2013 yang nomor 37 atau tahun 2018 yang dari penyederhanaan kurikulum. Mungkin saat ini teman-teman struktur kurikulum yang kurang fleksibel, jam pelajaran ditentukan per minggu. Nanti arah perubahan kurikulum itu struktur kurikulumnya juga berubah, tapi masih lebih fleksibel. Jam pelajarannya itu ditargetkan dipenuhi dalam 1 tahun. Nanti mungkin perhitungannya kalau dulu kita ngitung per minggu dari jumlah jam per minggunya nanti dikali berapa. Nah, kalau nanti ke arah perubahan kurikulum merdeka itu jumlahnya itu dihitungnya 1 tahun. Dari 1 tahun itu nanti kita akan sebarkan pembelajarannya, bisa melalui blog atau sebagainya. Nah, itu mungkin nanti kita bisa nyari referensi lagi, Bapak Ibu mungkin bisa baca tentang pengaturan jamnya tersebut. Materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, Bapak Ibu. Nanti pada arah perubahan kurikulum tersebut nanti akan lebih esensialnya, karena nanti di kurikulum arah paradigma baru tersebut kita tidak mengenal lagi yang namanya kompetensi inti atau kompetensi dasar. Nanti arahnya kita untuk mengejar materi tersebut melalui capaian pembelajaran dari setiap fasenya. Nah, teman-teman semua, nanti di kurikulum paradigma baru di kurikulum merdeka tersebut, kelas itu sudah dibagi menjadi fase-fase. Fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu satu tingkatannya itu adalah kelompoknya itu kelas 1 dan kelas 2 itu dikelompokkan menjadi fase A. Nah, untuk fase B-nya yaitu kelas 3 dan 4, dan kelas 5 dan kelas 6 itu masuk fase C. Nah, itu capaian pembelajaran di satu tingkatan atau di satu fase tersebut. Nah, yang sekarang sedang dilaksanakan di sekolah penggerak, kurikulum yang sedang dilaksanakan yaitu baru fase A dan fase B, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Nah, teman-teman mungkin di sekolah penggerak tersebut nanti akan dilaksanakan kalau 1 tahunnya 2 kelas melalui fase tersebut, mungkin kurikulum tersebut, pelaksanaan kurikulum tersebut, sosialisasi atau pendampingan kurikulum merdeka tersebut akan dilaksanakan kurang lebih selama 3 tahun sampai fase tersebut selesai. Nah, makanya teman-teman pernah dengar mungkin ada yang mengikuti sekolah penggerak, kepala sekolahnya itu tidak boleh mutasi selama kurang lebih 3 atau 4 tahun. Karena dia harus komitmen ketika dia mendaftarkan menggunakan kurikulum merdeka tersebut, mengikuti sekolah penggerak tersebut, dia harus menyelesaikan tugas tersebut. Karena kurikulumnya pun dilaksanakan ya kurang lebih ya seperti itu. Seperti kurang lebih membutuhkan waktunya antara 3 sampai 4 tahun. Nanti mungkin bisa lebih lanjut ditanya dengan Pak Jati ini yang sudah jelas menggunakan kurikulum tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam sehingga guru kurang leluasa dalam pengembangan pembelajaran kontekstual. Nanti di arah perubahan kurikulum dari CP pembelajaran tersebut, Bapak Ibu, nanti kita akan mengenal pembelajaran itu memberikan keleluasan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat pembelajar yang sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nih, teman-teman semua, ada pembelajaran yang berbasis karakteristik peserta didik. Nanti itu di kurikulum merdeka tersebut ada satu konsep pembelajaran yang akan kita memfasilitasi dari karakteristik peserta didik, yaitu pembelajaran namanya pembelajaran berdiferensiasi. Tapi pembelajaran diferensiasi ini adalah merupakan bukan satu-satunya alat kita untuk memberikan pembelajaran, tapi merupakan salah satu cara untuk memenuhi karakteristik peserta didik tersebut. Nanti juga untuk di kurikulum
saat ini teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses belajar guru melalui berbagai praktik baik. Nah inilah nanti di kurikulum Merdeka ini kita didampingi namanya platform tersendiri, yaitu yang tersendiri untuk mendampingi kurikulum Merdeka tersebut. Aplikasi ini menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagai praktik baik. Nah, teman-teman semua, tadi saya sampaikan bahwa di 2022 dan 2023 ini nanti kita akan memulai kurikulum Merdeka, bukan uji coba. Nah, uji cobanya sudah dilakukan di 2.500 sekolah melalui kurikulum yang sekolah penggerak angkatan pertama tersebut. Itu namanya uji coba, maka dinamakanlah kurikulum prototipe tersebut atau kurikulum uji coba. Kemudian sudah berganti sekarang namanya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini akan dilaksanakan di tahun 2022 dan 2023. Nah, ini masih bersifat opsional. Kita sebagai pelaku sekolah boleh memilih, masih boleh memilih pilihan pertamanya apakah kita masih menggunakan kurikulum 2013 secara penuh menggunakan KIKD nomor 37, apakah kita yang sudah disederhanakan, yaitu pilihan 2, yaitu kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang sudah disederhanakan. Nah, inilah yang terakhir adalah pilihan ketiga, kita menggunakan kurikulum Merdeka. Lalu bagaimana caranya? Kan itu dilaksanakan melalui sekolah penggerak. Nah, ternyata Bapak Ibu teman-teman semua, di episode peluncuran Merdeka Belajar episode yang ke-15 tersebut, pemerintah memberikan opsi kepada kita di satuan pendidikan untuk mendaftar memilih bahwa kita nanti akan menggunakan kurikulum Merdeka tersebut untuk digunakan di tahun 2022 dan 2023. Nah, teman-teman, pendaftaran ini akan ditutup pada tanggal 31 Maret. Nanti saya akan share linknya. Nanti Bapak Ibu yang berminat untuk menggunakan kurikulum Merdeka secara mandiri, secara jalur mandiri, tidak melalui sekolah penggerak, maka kita daftar. Informasi terakhir yang sudah sampai kepada kita, ada kurang lebih sekitar 20.000 sekolah sudah mendaftar untuk menggunakan kurikulum Merdeka secara jalur mandiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini secara jalur mandiri ini beda nanti seperti kurikulum di sekolah penggerak. Kalau kurikulum sekolah penggerak, itu yang menggunakan kurikulum Merdekanya itu sudah didampingi langsung, tekniknya sudah ada. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nanya kepada saya nanti, pelaksanaan secara mandiri kurikulum Merdeka, jika kita memilih kurikulum Merdeka nanti seperti apa? Nanti teman-teman kita akan tunggu regulasinya, alurnya seperti apa, nanti mungkin akan ada catatan-catatan dari pihak kementerian untuk menjelaskan proses nanti bagaimana pelaksanaan di kurikulum Merdeka secara mandiri tersebut. Nah, itu sekilas dari kurikulum yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman, lanjut. Nah, inilah keunggulan kurikulum Merdeka. Dia lebih sederhana dan mendalam. Nanti kita akan bedah di narasumber yang kedua. Fokus pada materi yang esensial dan mengembangkan kompetensi peserta didik pada fasenya belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Teman-teman semua, nanti tadi sudah saya sampaikan bahwa di kurikulum Merdeka ini kita sudah dibagi menjadi fase A, fase B. Nah, itu sudah ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran tersebut antara satu fase itu sama, satu fase misalnya begini, teman-teman. Satu fase itu adalah misalnya fase A itu kelas 1 dan 2, itu fase A. Nah, capaian pembelajarannya itu sama. Nah, nanti tinggal kita mengembangkan di sekolah menjadi modul pembelajaran, alurnya seperti apa, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan seperti apa. Nanti teman-teman bisa kita bedah lagi tentang capaian pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, kurikulum ini lebih merdeka. Peserta didik tidak ada program peminatan ini untuk SMA, teman-teman, kita tidak fokus ke sini, kayak saya juga mungkin tidak begitu menguasai untuk paham SMA. Guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Nah, ini tadi tahap capaian tersebut. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ketika kita memilih menggunakan kurikulum Merdeka,
pemerintah memfasilitasi regulasinya, aturannya seperti apa, struktur kurikulumnya seperti apa, kerangka kurikulumnya seperti apa, dan sampai akhirnya nanti pemerintah mengeluarkan yang namanya CP, capaian pembelajaran. Nah, teman-teman, ketika kita sudah memilih kurikulum merdeka tersebut, nanti di sekolah kita akan membuat namanya kurikulum operasional sekolah atau kurikulum kalau satuan pendidikan atau kurikulum operasional, satuan pendidikan atau kurikulum operasional. Nanti akan membuat KOSP-nya. Nah, KOSP ini kalau mungkin kurikulum saat ini teman-teman ya sejenis KTSP mungkin, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang kita buat dokumen 1, dokumen 2-nya. Nah, ini lebih mirip seperti itu, tapi di sini banyak sekali perubahannya mulai dari strukturnya, kerangkanya, dan lebih kepada memiliki kewenangan kita untuk mengembangkan dan mengolah kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak nanti. Ada bagaimana kebudayaan lokalnya, keunggulan lokalnya, budaya yang ada di lingkungan. Nanti akan target dari kurikulum ini nanti setiap sekolah itu memiliki keunggulan atau ciri khas dari karakteristik dari kurikulumnya sendiri dari masing-masing satuan pendidikan. Mungkin teman-teman kalau dulu kita waktu KTSP itu lebih cenderung untuk copy paste ya untuk membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di sekolah penggerak sendiri, kalau di sekolah penggerak sendiri karena didampingi dan sekolahnya maka akan lebih berbeda mereka, akan lebih berbeda. Nah, itu yang ketiga lebih relevan dan interaktif pembelajaran melalui kegiatan proyek. Nanti teman-teman semua di kurikulum merdeka ini ada namanya penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nanti itu ada pembelajaran itu ada intrakurikuler, ada kokurikuler dan ada ekstrakurikuler. Intrakurikuler adalah pembelajaran seperti biasa di kelas. Nah, ada yang namanya penguatan proyek pelajar Pancasila itu yang dinamakan namanya kokurikuler, tapi dilaksanakannya itu di luar kelas, tapi bukan ekstrakurikuler, tapi masih satu kesatuan dengan pembelajaran sesuai dengan muatan pembelajaran. Nah, dari struktur kurikulumnya ini mengambil jumlah mata pelajaran, jumlah jam mata pelajaran dari 20 sampai 30% jumlah jam 1 tahunnya yang akan kita berikan kepada anak. Nanti teknisnya mungkin kita akan lebih bahas lebih lanjut. Nah, ini teman-teman memahami kerangka dasar struktur kurikulum. Nah, teman-teman, pemerintah mengeluarkan regulasinya ini hanya sampai pada capaian pembelajarannya. Nanti pemerintah sudah menyiapkan capaian pembelajarannya. Nah, disinilah nanti kita sebagai pelaku yang mengembangkan kurikulum merdeka tersebut akan membuat yang namanya modul, alur pembelajaran seperti apa. Disinilah nanti digembleng. Apa itu proyek profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Karena proyek profil Pancasila ini menjadi target dari keberhasilan dari program kurikulum merdeka ini. Kalau lihat dari pertama, mulai dari kerangka dasar kurikulum atau dasar kerangka dasar dan struktur kurikulum ini bahwa tujuan pendidikan nasional adalah seperti ini. Tujuan pendidikan nasional menjadi rujukan dalam menjalankan pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikan nasional bisa dikerjakan dalam profil pelajar Pancasila. Bagaimana kedudukan profil pelajar Pancasila menjadi sasaran dari tujuan kurikulum merdeka tersebut. Baik, teman-teman. Nah, ini kerangka dasarnya, profil pelajar Pancasila, sesuai dengan tujuan pendidikan, kemudian ada standar kompetensi lulusan, masih sama. Nah, inilah teman-teman ada capaian pembelajaran. Di bawah inilah teman-teman kurikulum operasional nanti akan dikembangkan di satuan pendidikannya. Di satuan pendidikannya. Nah, apa itu capaian pembelajaran? Nah, ini struktur kurikulumnya, teman-teman. Sebelum kita ke capaian pembelajaran, ini struktur kurikulumnya ada beberapa perbedaan. Itu di PAUD, kita fokus kepada SD. Mungkin teman-teman struktur kurikulum untuk di SD ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A, fase B, fase C. Ya. Nah, nanti untuk pembelajaran dibagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan satu lagi nanti ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan berbagi share dengan Pak Jati yang sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila. Kalau saya lihat sekilas, kurikulum merdeka ini sangat asik sekali, sangat menyenangkan sekali karena kegiatan-kegiatannya. Berbeda dengan sekarang, kita lebih cenderung kepada tuntutan untuk lebih ke ranah kognitif, apalagi kurikulum KTSP. Meskipun di kurikulum 2013 kita sudah mulai fokus kepada ranah psikomotorik dan juga sudah ada penguatan karakter atau PPK yang kalau sekarang di kurikulum merdeka ini penguatan karakternya itu diganti menjadi proyek atau penguatan profil pelajar Pancasila. Satu lagi teman-teman, ada perubahan di SD ini untuk kurikulum merdeka ini, pembelajaran mata pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial.
Nah, teman-teman, kalau ingin penasaran mengetahui apa itu IPAS, nanti boleh mendaftar untuk mengikuti kurikulum Merdeka tersebut. Nah, inilah capaian pembelajaran, teman-teman. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap pengembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. CP membuat sekumpulan kompetensi. Jadi, CP ini sudah disiapkan dalam bentuk deskripsi. Nanti saya share untuk CP tersebut seperti apa bentuknya CP tersebut. Baik, saya tidak begitu menjelaskan panjang waktunya. Oke, lanjut, ini asesmennya. Asesmennya ini antara keterkaitan kurikulum, prinsip pembelajaran hampir sama, cuman teman-teman nanti tadi sudah disampaikan bahwa pembelajaran akan bagi dua, yaitu intrakurikuler, pembelajaran normal, reguler seperti biasa, dan ada proyek profil pelajar Pancasila. Nanti teman-teman kita akan mempunyai dua rapot reguler yang intrakurikuler, dan satu lagi adalah kita akan mempunyai rapot profil pelajar Pancasila dari setiap anak. Yang dihasilkan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut. Seperti itu. Nah, ini penguatan profil pelajar Pancasila, nanti dalam 1 tahunnya kita sudah ditetapkan ada 7 tema, yaitu 1 gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI kewirausahaan. Nah, ini nanti dipilih minimal 1 tahun ada 2 tema yang kita gunakan untuk membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana ini prosesnya nanti teman-teman, kita akan lihat gambarannya dari Pak Jati menyampaikan profil pelajar Pancasila tersebut. Proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja PMPK merupakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang diampu oleh beberapa guru dalam 1 tim. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan upaya pencapaian. Nanti ranahnya dari proyek pelajar Pancasila adalah bukan ke nilai pengetahuan, tapi ke nilai ke karakter dari profil pelajar Pancasila tersebut yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, integritas, dan seperti itu. Nanti kita akan menghasilkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, ini teman-teman, penerapan kurikulum Merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat serta pelatihan dan penyediaan sumber guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Nanti sudah disiapkan perangkatnya, yaitu berupa buku teks dan bahan ajar pendukung. Kemudian juga ada pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan Pemda. Dan terakhir adalah jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Nah, teman-teman, untuk kurikulum yang nanti memilih secara mandiri, yang kurikulum Merdeka nanti yang akan daftar melalui akses dari Kemendikbud. Nah, untuk teknis bagaimana penggunaan nanti atau bagaimana pendampingan pelaksanaan kurikulum Merdeka itu nanti kita tunggu nanti prosesnya seperti apa. Nah, untuk sekolah penggerak adalah seperti ini. Ya, penggerak itu sudah dilaksanakan, sudah didampingi, ada tim ahlinya, ada fasilitatornya, ada komite pembelajarannya, dan sangat luar biasa sekali. Nah, inilah teman-teman, untuk mendukung dari kurikulum mereka ini, maka pemerintah mendampingi dengan nama penerapan atau ada namanya platform kurikulum Merdeka. Nah, teman-teman, platform kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar ini bisa kita akses melalui atau install melalui Google Play Store. Ini platform Merdeka Mengajar. Bisa kita akses ya di sini. Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak atau guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila-nya. Di sini nanti ada akses-aksesnya, pengembangan guru, kegiatan belajar mengajar, belajar berkarya, dan sebagainya. Tapi ini saya juga belum begitu paham memasuki platform ini untuk sebagai pendampingan dari kurikulum Merdeka. Tapi yang pasti di platform ini ada opsi untuk bagaimana kita mengajar, belajar, dan berkarya. Nah, ini platform Merdeka Mengajar menjadi referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, perangkatnya saat ini tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Di sini asesmennya juga membantu guru melakukan analisis diagnosis literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Nah, ini diagnosis ini nanti bagaimana proses pembelajaran yang namanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin teman-teman nanti bisa diskusi lagi di ngobras acara selanjutnya bagaimana menerapkan pembelajaran yang merdeka. Salah satunya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu kita akan bahas khusus bagaimana pembelajaran merdeka tersebut. Nah, teman-teman boleh nanti diakses di sini platform Merdekanya. Nanti saya share, Bapak Ibu bisa menginstalnya.
ada apa saja di dalam, seperti ada pelatihan mandiri, ada video inspirasi dan sebagainya. Nah, ada berkarya juga. Nah, ini silakan teman-teman bisa unduh di aplikasi Merdeka Mengajar untuk gawai Android di Google Play Store. Aksesnya melalui laman atau melalui situs laman, juga bisa mengunjungi langsung ke sini ke http://guru.kemendikbud.go.id. Panduan implementasi kurikulum dan modul pelatihan akan disediakan dalam flash disk bagi satuan pendidikan dan pendidikan yang kesulitan untuk mengakses internet. Tapi sekarang sudah dimudahkan melalui platform tersebut, ya kita bisa bisa install di Google Play Store, itu mungkin lebih mudah. Nah, ini, nah teman-teman, ini satu lagi terakhir cara mengunduhnya, ya unduh aplikasi dan pelajari di dalam. Dan satu lagi adalah yang ini, teman-teman, ini untuk satuan pendidikan, fokus kepada serta mengambil peran untuk menyukseskan kurikulum Merdeka. Nah, kita bisa mendaftar di sini, mendaftar di satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum Merdeka pada tautan kurikulum.gtk.kemendikbud.go.id mulai tanggal 11 Februari dan akan ditutup tanggal 31 Maret. Ayo teman-teman, kita bisa mungkin mencoba untuk menerapkan kurikulum Merdeka tersebut biar lebih jelas, lebih paham. Memang untuk pilihannya sekarang masih ada 3 pilihan, tapi ayo kita coba. Kalau memang dirasa sekolah tersebut mampu untuk menggunakan kurikulum Merdeka, silahkan mendaftar di kurikulum.gtk.kemendikbud.go.id dan paling telat tanggal 31 Maret 2022. Dan informasi terakhir, sudah ada 20.000 dari tingkat jenjang TK, SD, SMP, dan SMA SMK yang ingin menggunakan kurikulum Merdeka tersebut. Nah, itu teman-teman mungkin sedikit sekilas tentang gambaran dari kurikulum Merdeka. Terima kasih. Selanjutnya mungkin pemaparan akan disampaikan oleh Pak Jati. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zainal Abidin yang sudah menyampaikan dengan begitu gamblang ya mengenai pemaparan konsep Merdeka Belajar, dan kita juga tadi sudah mengetahui apa saja perbedaannya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Zainal Abidin. Dan mungkin Bapak Ibu sudah ada di benaknya pertanyaan-pertanyaan. Nanti silakan bisa disiapkan untuk dituliskan di chat atau nanti untuk raise hand pada kegiatan diskusi kita. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan sama-sama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Jati Widya Iswara SPD. Beliau adalah kepala sekolah guru penggerak, sekolah penggerak maksud saya, dan beliau sudah melaksanakan ya di sekolahnya selama 1 tahun terakhir ini, dan mudah-mudahan dari paparan yang beliau sampaikan nanti akan banyak hal-hal positif yang kita terima. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Jati. Terima kasih Bu Rahmawati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bubut Kuntari SPD selaku Ketua Cabang PGRI Pancoran Mas. Yang saya hormati Bapak Iwan selaku Wakil Ketua Cabang PGRI Pancoran Mas. Yang saya hormati Pak Jumadi AMPD selaku Ketua PGRI Ranting 2. Kemudian Bapak Zainal Abidin SPD, bukan saya. Kemudian Bu Desti Amalia SPD selaku MC, Ibu Rahmawati Trisna SPD selaku moderator, dan juga Pak Dudung Badrujaman yang telah mengizinkan saya masuk di Zoom ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, melalui kehendaknya kita bisa berkumpul bertatap maya pada siang menjelang sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk berbagi layar ya. Apakah sudah tampak, Bu Bapak? Sudah Pak. Oke. Ya, rekan-rekan guru dari PGRI Pancoran Mas yang saya hormati. Nah, ini judul dari apa yang saya sampaikan adalah implementasi pembelajaran paradigma baru dalam program sekolah penggerak atau PSP. Nah, kenapa kok tidak ada embel-embel merdeka-merdekanya? Karena kami di sekolah penggerak juga
baru mendengar ada kurikulum Merdeka itu baru kemarin-kemarin Bu Bapak. Karena dari awal hingga saat ini di sekolah penggerak kita masih memakai istilah kurikulum paradigma baru atau pembelajaran paradigma baru. Nah, ini profil sekolah kami ada di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, SD Gadok 01. Di Kabupaten Bogor ada 2 SD Gadok, satu lagi di Cisarua yang puncak. Nah, ini yang di Taman Sari di kaki Gunung Salak. Kami memiliki siswa sejumlah 674 siswa, ada 18 rombel, dan ada 25 orang guru dan staf. Nah, ini sedikit profil dari sekolah kami, SD Gadok 1, di mana kami memiliki pembiasaan majelis duha setiap hari Jumat. Kami juga memiliki kegiatan yang bernama kelas berkebun stomata, di mana kami menjalin kemitraan dengan penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Bogor. Kemudian kami memiliki agenda rutin yaitu Market Day pada bulan Desember. Ini sekilas tentang kegiatan kami, profil sekolah kami, SD Negeri Gadok 01. Nah, teman-teman, ini merupakan penjabaran program sekolah penggerak, yaitu untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat. Ini mohon maaf banyak typo-nya ya, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kalau teman-teman melihat di situsnya, di webnya yang ada di bawah, ini terpapar jelas bagaimana penjabaran sekolah penggerak dari awal hingga akhir. Oke. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, pada tepat tahun lalu ya, 1 tahun yang lalu kami menjadi salah satu sekolah yang terpilih atau lolos seleksi sekolah penggerak. Memang pada dasarnya yang menjadi ujung tombak dari program ini adalah kepala sekolah. Beliau yang mendaftar, beliau yang diseleksi. Nah, tetapi kami selaku guru-guru juga mendukung, mulai dari menyiapkan media pembelajaran hingga sampai ke wawancara, hingga sampai finalnya pengumuman. Alhamdulillah kami berkolaborasi dengan mantap sehingga cita-cita kami untuk menjadi sekolah penggerak ini dapat tercapai. Dan ini juga perlu menjadi inspirasi, menjadi contoh untuk teman-teman yang ingin mendaftar sekolah penggerak. Kolaborasi antar guru itu sangat penting, mulai dari seleksi hingga apalagi setelah kita benar-benar terpilih menjadi sekolah penggerak. Apa saja sih intervensi yang dilakukan pemerintah di dalam program sekolah penggerak ini? Yang pertama ada namanya pendampingan konsultatif dan asimetris, di mana kami rutin melakukan Google Meet dengan pelatih ahli. Pelatih ahli ini membawahi 5 sekolah penggerak. Dan apa yang menjadi fokusnya yaitu penguatan sumber daya manusia, khususnya guru yang menjalankan kurikulum paradigma baru ini, khususnya di guru kelas 1 dan guru kelas 4. Dan kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi belum ada istilah kurikulum merdeka ya teman-teman. Nah, poin 4, kita melaksanakan perencanaan berbasis data. Nah, sejauh mana? Kita baru mau setahun, perencanaan berbasis datanya bagaimana? Ini baru mendapat materinya pada bulan yang lalu, bulan Februari yang lalu. Jadi kami masih menunggu laporan hasil dari ANBK. Kalau di sekolah penggerak kelas 4 itu sudah ikut ANBK. Kita masih menunggu hasilnya. Untuk selanjutnya kita mengaplikasikan perencanaan berbasis data untuk program-program selanjutnya. Dan yang kelima, digitalisasi sekolah. Dan kami sekolah penggerak mendapatkan bantuan Chromebook sejumlah 15 unit. Nah, ini sangat-sangat membantu kami dalam melakukan digitalisasi sekolah. Nah, pada pelaksanaan program sekolah penggerak ini kami tidak sendirian. Yang pertama ada pemerintah daerah, karena MOU kerjasama antara Kemendikbudristek itu dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten atau kota. Dan kami juga bermitra dengan Thomas, tokoh masyarakat sekitar, karena kami berada di kampung ya, lingkungan kampung. Kami juga jauh dari perkotaan, masih nuansanya pegunungan. Kami kolaborasinya belum jauh-jauh, baru ke kepala desa, tokoh masyarakat, dan kelembagaan seperti Dinas Pertanian.
Komite pembelajaran dipilih dari guru kelas 1 dan kelas 4. Ada 6 anggota komite pembelajaran. Yang pertama ada kepala sekolah, ada guru kelas 1, guru kelas 4, karena kami paralel, jadi perwakilan dari guru kelas 1 1 orang, perwakilan guru kelas 4 1 orang, kemudian guru pendidikan olahraga, dan juga pendidikan agama. Sama satu lagi pengawas, jadi ada 6 orang. Dan kami mendapatkan pelatihan masing-masing selama 10 hari pada bulan Juni tahun lalu untuk pelaksanaan kurikulum paradigma baru ini. Pengawas selalu membimbing kami, alhamdulillah kami bisa bekerja sama dengan baik. Beliau juga selalu hadir dalam acara-acara gimit kami dengan pelatih ahli. Guru, secara khusus guru kelas 1 dan guru kelas 4 yang melaksanakan kurikulum paradigma baru ini. Dan juga ada komite orang tua atau mungkin disebutnya komite sekolah ya, kepala sekolah dan juga murid. Nah, lalu bagaimana alur pelaksanaan program sekolah penggerak ini? Yang pertama ada BIMTEK Komite Pembelajaran, di mana kami, baik kepala sekolah, guru, pengawas, mendapatkan pelatihan secara daring selama 10 hari oleh fasilitator. Banyak sekali yang kami bahas, tadi sudah disebutkan banyak oleh Pak Jenal, ada capaian pembelajaran, pembuatan modul ajar, penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, setelah melalui tahap ini, tahap pertama, tahap kedua kita melaksanakan in-house training. Kita laksanakan pada bulan Juni, liburan kenaikan kelas tahun lalu, di mana yang menjadi sasaran adalah rekan-rekan kami di guru kelas 1, 4, dan juga tambahan dari rekan-rekan guru dari kelas yang lain, dari guru kelas 2 ataupun kelas 5, karena setelah 1 dan 4 tentunya kelas 2 dan 5 yang melaksanakan kurikulum paradigma baru ini. Yang ketiga, ada penyusunan KOSP, tadi sudah disinggung oleh Pak Jenal Abidin, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan, sama seperti dokumen KTSP yang pada umumnya, tetapi ini dibuat lagi dari awal, kita bongkar lagi, visi misi sekolah kita apakah masih relevan apa tidak dengan perkembangan zaman, dan kita juga perlu analisis lingkungan hingga disepakati visi misi yang baru, dan ini boleh ganti, boleh tidak, dan kami memutuskan untuk ganti menyesuaikan dengan saat ini. Selanjutnya yang keempat, pendampingan oleh dinas dan pelatih ahli. Nah, pendampingan ini lebih banyak diikuti oleh kepala sekolah, jadi ujung tombaknya itu kepala sekolah. Kami melaksanakan apa yang menjadi amanah dari paradigma baru pendidikan ini. Jadi saran saya nanti di kesempatan ngobras berikutnya, ini rekan-rekan dari PGRI Pancoran Mas ya, ranting 2, bisa mendatangkan narasumber kepala sekolah dari sekolah penggerak. Sebenarnya saya sempat ingin mengajak Bapak kepala sekolah saya untuk ikut hadir di sini walaupun sebentar, tetapi sayang beliau sedang ada coaching. Nah, ini agenda rutin dari program sekolah penggerak, coaching yang diikuti oleh kepala sekolah. Nah, siapa yang mengcoachnya? Mengcoachnya adalah pelatih ahli yang mendampingi kami selama 1 tahun terakhir. Nanti di tahun kedua bisa lanjut atau bisa ganti orang, begitu katanya. Yang kelima, lokakarya. Lokakarya ini juga diikuti oleh kepala sekolah. Kebetulan saya beruntung pernah mewakili kepala sekolah saya ikut lokakarya, dan ini sangat mengasyikkan. Kita membahas hal-hal yang terkini tentang kurikulum pendidikan, kurikulum paradigma baru. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah penggerak di SD Gandok 1, di mana memang anggaran sekolah melalui BOS ini lebih banyak terserap melalui kegiatan pengembangan mutu guru. Nah, perlu diketahui bahwa setiap sekolah penggerak mendapatkan BOS afirmasi senilai 70 juta rupiah. Kalau dari sebelumnya, informasi sebelumnya adalah 150 juta, tetapi finalnya 70 juta rupiah. Di mana penganggarannya itu masuk dalam APBN perubahan. Jadi pencairannya tidak seperti BOS pada umumnya, tetapi pada akhir-akhir tahun. Bisa di bulan September atau bulan Oktober begitu. Ya, jadi tetap penganggarannya ini masih menggunakan ya gimana kepala sekolah itu mengatur keuangannya. Ini ada workshop penyusunan modul ajar baru kemarin dilaksanakan hari Senin kemarin.
Kemudian ada penyusunan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini dilakukan di bulan Oktober tahun lalu, dan juga pengimbasan platform Merdeka Mengajar. Tadi sudah dibahas oleh Pak Jenal tentang platform Merdeka Mengajar. Kami menggunakan platform ini dari mulai versi beta, versi paling sederhana, dan tampilannya masih jadul, tidak good looking ya. Nah, kalau sekarang sudah benar-benar enak. Bahkan prosedurnya juga sangat mudah. Kalau dulu kami harus mengikuti BIMTEK dulu selama 3 hari perwakilan dari komite pembelajaran yang diwakili oleh saya kebetulan. Kemudian mengimbaskan kepada teman-teman yang lain dengan terlebih dahulu mendaftarkan akun belajarnya, akun belajar ID-nya. Jadi kalau tidak punya belajar ID, ya belum bisa menginstal aplikasi. Kemudian ada workshop Canva Edu, di mana ciri khas dari sekolah penggerak ini adalah digitalisasi, paperless ya, paperless. Jadi kita mengurangi penggunaan kertas. Nah, kita dituntut untuk menggunakan media-media pembelajaran yang kekinian, yang asik. Nah, oleh karena itu kita belajar menggunakan Canva Edu. Presentasi ini juga produk dari Canva Edu. Nah, untuk struktur kurikulum dalam PSP ini tadi sudah disinggung oleh Pak Jenal, di mana ada dua garis besar. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler. Jadi yang biasanya kita laksanakan, di mana ada perubahan yang tadinya kita mengenal kompetensi inti dan kompetensi dasar, kita harus mulai berkenalan nih. Kebetulan sudah rilis bulan lalu ya, capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran tadi diuraikan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diuraikan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya dibuatlah modul ajar. Nah, kalau menurut saya pribadi yang melaksanakan kurikulum ini adalah fase-fase yang paling krusial. Karena kita pertama baru kenal ya. Ketika kita BIMTEK 10 hari itu kita menggunakan CP yang masih berupa draft, teman-teman. Tidak seperti yang kemarin yang sudah jadi, yang sudah dirilis oleh Kemendikbud, itu sangat enak kita menggunakan draft, di mana ada beberapa versi. Misalnya untuk pelajaran bahasa Indonesia, ada beberapa versi CP. Waduh, ini pusing sekali. Yang mana yang mau dipakai? Dan kebetulan dari instruktur juga tidak mewajibkan salah satu, tetapi bebas kita memilih. Yang penting kita bisa menguraikan menjadi tujuan, alur, dan modul ajar. Bagaimana cara membuatnya? Wah, ini nanti perlu teman-teman pelajari dulu secara mandiri, karena nanti ada saya share ya tentang materi tentang capaian pembelajaran ini. Kalau dibahas ini memakan waktu 2 hari mungkin ya, seperti yang sudah kami laksanakan saat BIMTEK. Yang poin 1 juga ada asesmen perencanaan dan pembelajaran. Nah, ini yang menjadi titik apa ya? Yang utama, salah satu yang paling utama, di mana pembelajaran itu diawali dengan asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif dari masing-masing anak. Jadi kita harus memetakan dulu kebutuhan belajar siswa. Kita petakan dulu minat siswa seperti apa, dan juga gaya belajar, profil belajar. Dan dari pemetaan tadi kita bisa membuat perencanaan pembelajaran. Nah, kalau dulu kita mengenal RPP, kita sekarang mengenal modul ajar. Adanya modul ajar ini bisa menggantikan silabus dan juga RPP. Begitu. Jadi kalau sudah punya modul ajar, tidak perlu membuat silabus lagi dan RPP. Dan dari perencanaan tadi baru diwujudkan dalam pembelajaran, di mana dalam kurikulum paradigma baru penilaiannya lebih diperbanyak penilaian formatif, bukan sumatif atau yang biasanya di akhir. Nah, ini yang menjadi ciri khas. Oh ya, tentang capaian pembelajaran dan sebagainya, uraiannya sudah ada, dan juga kami di Sekolah Penggerak juga sudah mendapatkan buku paket ya, biasanya sebutnya buku paket, di mana dalam buku paket tersebut sudah terurai capaian pembelajaran menjadi tujuan. Dan itu bisa kita pakai, kita bisa tiru jika memang sesuai dengan karakteristik siswa kita. Bisa kita pakai, tapi tidak perlu dipaksakan semuanya harus kita gunakan. Kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita, begitu. Terus yang kedua tentang struktur kurikulum dalam PSP, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Jenal. Nah, nanti kita akan
sedikit bahas ya. Kebetulan saya punya dokumennya, dan ini capaian, fase dalam capaian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jenal, di mana SD itu A, B, C. Di dalam satu fase itu ada 2 tingkatan. Fase A kelas 1-2, fase B kelas 3-4, fase C kelas 5 dan 6. Nah, selanjutnya kita fokus ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kami sekolah bermusyawarah menentukan tema. Tadi Pak Jenal sudah menjabarkan ada 7 tema di mana kami diwajibkan untuk memilih tema setiap semester atau 1 tahun 2 tema. Nah, kami membaginya 1 tema 1 semester. Jadi kami 2 tema dalam 1 tahun. Pada semester 1 kita memilih tema kearifan lokal dengan judul pemanfaatan pangan lokal menjadi makanan sehat. Nah, kami juga memilih elemen profil pelajar Pancasila. Dan dalam tema ini kami sertakan 3. Dari 6 kita sertakan 3. Karena memang tidak harus semua. Di mana yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus gotong royong dan berkebinekaan global. Untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, elemen profilnya akhlak terhadap alam. Ini redaktur ini bukan kami yang menyusun, tetapi sudah ada panduannya dari modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua, mengenal dan menghargai budaya, di mana itu penjabaran dari berkebinekaan global. Dan juga yang ketiga ada kolaborasi, ini penjabaran dari elemen gotong royong. Nah, kami mulai dari pengenalan masalah dalam proyek kami, di mana isu makanan itu menjadi sangat hangat karena bervariasinya makanan-makanan yang ada saat ini, terutama yang ada di sekolah, banyak jajanan-jajanan yang bermacam-macam yang kita sebenarnya kurang begitu paham ya bagaimana kandungan gizi dan lain sebagainya, dan apa dampak juga anak mengkonsumsinya secara terus-menerus. Nah, kita gali kenapa anak kok menyukai, siapa yang menyediakan makanan favorit. Nah, kita mulai gali dari makanan yang disukai anak, dari makanan favorit. Dan ini informasi-informasi ini kita peroleh melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana jam-jamnya, waktu-waktu pembelajarannya kita sudah jadwalkan terlebih dahulu. Dan kami tidak sendiri, kita bersama guru-guru yang lain, karena dalam kurikulum paradigma baru ini, kolaborasi antar guru itu sangat penting. Nah, alurnya, ini langkah-langkahnya, ini ada 8 langkah. Yang pertama, identifikasi makanan favorit, ini untuk menjawab permasalahan tadi. Ada terus yang kedua, pengenalan ciri makanan sehat. Kami mengambil berbagai sumber tentang bagaimana makanan yang sehat itu kita sampaikan kepada siswa, kita sampaikan juga kepada orang tua. Kita juga ajak siswa untuk berdiskusi tentang manfaat mengkonsumsi makanan sehat, lalu mengidentifikasi bahan pangan lokal yang sering dijumpai. Nah, karena kami di wilayah perkampungan dengan banyak sekali lahan-lahan pertanian, ini sangat membantu. Karena memang proyek ini juga disesuaikan dengan lingkungan kami. Terus ada pengenalan bahan pangan lokal, pengenalan olahan pangan lokal. Dari bahan pangan lokal tadi, dikenalkan apa sih olahannya, dan tentunya anak sudah memiliki pengetahuan sendiri tentang ini. Misalkan untuk bahan gemblong. Nah, gemblong di Bogor, ini kebetulan di tempat kami ada produsennya, ini dari bahan apa, dan juga makanan-makanan lainnya. Yang ketujuh, ini ada kolaborasi. Tadi ada kolaborasi guru, sekarang ada kolaborasi antar siswa dan orang tua untuk membuat olahan pangan lokal yang sehat. Nah, dari pangan lokal yang diidentifikasi, lalu dituntut untuk membuat olahan pangan lokal yang sehat. Dan tentunya kekinian, jadi tidak yang biasa-biasa saja, tetapi yang luar biasa. Begitu. Yang ke-8, presentasi hasil olahan pangan lokal yang sehat dari siswa atau orang tua, ini pada saat pameran. Nah, berikut dokumentasinya. Ini ada sosialisasi kepada orang tua, terus pengenalan adab makan oleh guru pendidikan agama Islam,
dan juga ada edukasi makanan yang sehat, identifikasi bahan pangan lokal, dan puncaknya kita melaksanakan pameran olahan pangan sehat kekinian dari bahan pangan lokal. Dan ini luar biasa, di mana ide-ide dari orang tua sangat sangat kreatif. Begitu, misalkan ada yang menjadi paling favorit itu menunya bolu jagung, ada getuk sultan, ada apa lagi, banyak sekali olahan yang sangat menarik. Dan pada akhirnya karena sangat seru, kita juga membuat penilaian di mana penilaian dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari tamu undangan itu sendiri ya, ada pengawas, ada pejabat-pejabat dari dinas, dan mereka menjadi tim penilai untuk berkeliling sambil icip-icip sambil menilai presentasi dari orang tua dan juga makanannya seperti apa sehatnya. Kita juga memberikan kriteria khusus. Selain itu, biar seru, kami berikan kupon kepada anak-anak untuk memilih, boleh memilih di stand manapun, baik di kelas 1 ataupun kelas 4, menggunakan kupon. Satu kupon mendapatkan satu porsi menu, begitu. Dan nanti yang paling favorit diakumulasi dengan nilai dari panitia. Nanti diperolehlah juara. Itu. Dan selain penampilan acara kelas 1 dan 4, acara di sekolah kami tentang penguatan proyek ini juga didukung oleh kelas-kelas yang lain, di mana ada kelas 5, kelas 6 yang bertugas sebagai pengisi acara. Nah, ini kilas balik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, begitu teman-teman. Mungkin ada gambaran ya. Nah, selain tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, izinkan saya untuk berbagi praktik baik dari sekolah penggerak kami, di mana ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama ada pembelajaran berdiferensiasi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jainal Abidin, di mana kita memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan tingkat kemampuan anak, berdasarkan minat, bakat, dan sebagainya. Dan tampak pada gambar ini dalam kelompok, seperti pada pengelompokan-kelompokan yang biasanya, tapi ini berbeda karena tiap kelompok ini mempunyai karakter yang sama. Bisa dari minat, bisa dari kemampuan, dan lain sebagainya. Dan ini membuat anak menjadi lebih senang dalam belajar. Terus yang kedua ada kesepakatan kelas. Nah, kami menerapkan disiplin positif melalui kesepakatan kelas. Tidak, maksudnya seperti ini kesepakatan kelas. Peraturan yang ada dalam kelas bukan berasal dari guru, tetapi direnungkan bersama-sama dengan anak. Jadi anak yang mengusulkan, anak-anak biar belajarnya enak, kira-kira kita harus bagaimana? Oh, harus ini Pak, jangan ada yang rame, jangan ada yang ribut, jangan ada yang buang sampah sembarangan. Dan kita bantu untuk mengganti redaktur kata-katanya menjadi kata-kata yang positif, misalnya saling menghormati, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Dalam kesepakatan kelas ini ada 6-8 maksimal, karena kalau terlalu banyak nanti juga anak-anak tidak hafal. Nah, bagaimana kalau ada yang melanggar? Nah, kita tidak menerapkan hukuman. Jadi di sekolah penggerak kami tidak ada hukuman, tidak ada reward untuk kami. Maksudnya bagaimana? Hukuman kita ganti dengan konsekuensi. Misal ada anak yang terlambat selama 20 menit. Kita tanya baik-baik penyebab terlambatnya, kita tanya juga bagaimana cara biar kamu tidak terlambat dan sebagainya. Dan sebagai konsekuensi karena dia terlambat 20 menit, maka anak tersebut pulangnya dilebihkan 20 menit. Nah, begitu contohnya. Lalu kalau ada yang bandel banget gitu, bandel banget, susah terus, melanggar terus-menerus, bagaimana? Nah, kita memiliki program dalam bentuk kartu ya, namanya kartu menjadi lebih baik. Ini baru terlaksana di semester 2 berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan kesepakatan kelas di semester 1, di mana anak-anak yang sekiranya kok diperingatkan, dikasih kesempatan berubah kok belum berubah, kita manfaatkan energinya, kelebihan energinya untuk melakukan kebaikan. Nah, ini ada 5 kebaikan yang harus dia lakukan. Sebelumnya dia melakukan kesalahan apa, dia diminta berbuat baik. Nah, misalkan menolong guru membawa buku dari kelas ke kantor. Nah, dituliskan di situ lalu diparaf. Sampai 5 kebaikan tanda tangan orang tua dan guru kelas. Dan melalui kartu ini anak-anak diharapkan
lebih berfokus untuk berbuat baik. Jadi sesuai dengan prinsip kita, tidak ada hukuman, tidak ada reward. Jadi semuanya berdasarkan dari kesadaran masing-masing sesuai filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tertib damai, tergerak hatinya, tergerak untuk melakukan kebaikan. Terus yang keempat, kami mengkombinasikan permainan dalam pembelajaran. Ini kami sudah merancang dalam kurikulum operasional bahwa di semester 2 ini kita akan lebih banyak menampilkan yang berbau permainan tradisional, karena kita sekarang ini sudah memasuki zaman digital di mana banyak game-game yang mengalihkan perhatian siswa dari mainan-mainan tradisional, permainan-permainan tradisional yang sebenarnya lebih bagus karena banyak aktivitas fisik di situ dibanding dengan main game begitu. Nah, ini menggunakan alat permainan tradisional yang bernama bebeletokan. Kurang tahu ya kalau di Depok apa namanya. Kalau di Jawa Tengah itu namanya tok-tok door ya, di menembak ada sasarannya. Di sasaran yang didapat oleh anak ada nomornya, dari nomor tadi bisa memilih atau bisa menentukan apa tugasnya, apa misinya selanjutnya. Jadi seperti film-film itu ya, film-film action begitu. Nah, ini dari Pak Muhajir Effendi bahwa kita akan memasuki kurikulum merdeka. Nah, saya sangat tertarik dengan pendapat beliau, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode sebelumnya, di mana beliau berkata dalam salah satu forum saat ada forum guru berprestasi tahun 2018, kurikulum yang sesungguhnya adalah guru. Totalitas kehadiran guru, baik dari segi penampilan fisik, gestur, ucapan, semuanya itu adalah bagian dari kurikulum, real kurikulum. Jadi apapun kurikulumnya, tetap guru itu adalah ujung tombak, karena melalui guru nilai-nilai kebaikan akan sampai kepada siswa. Nah, demikian pemaparan dari saya, berbagi pengalaman dari Sekolah Penggerak SD Negeri Gadok 1. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, betapa pemaparan yang membuat kita terus merasa tergerak untuk menjadi guru yang lebih baik ya Pak Jati ya. Pengalaman yang sangat berharga buat kita semua bisa mendengarkan langsung dari Pak Jati mengenai bagaimana pelaksanaan sekolah penggerak di sekolah Pak Jati sendiri. Nah, saya juga jadi ada pertanyaan-pertanyaan nih sepertinya nih. Dan tentunya juga teman-teman yang lain mungkin sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara kita. Baik, saya ingatkan kembali sebelum lanjut kepada diskusi, silakan Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar link kehadiran yang sudah di-share di chat Zoom. Kemudian juga diingatkan untuk menuliskan alamat email yang benar, karena ketika pendaftaran kami dapatkan beberapa alamat email yang salah. Khawatir nanti ketika pendistribusian sertifikat bermasalah pula. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, masih tetap semangat tentunya ya untuk meneruskan diskusi kita yang semakin panas ini. Ya, karena memang makin siang makin hot sepertinya. Oke, untuk selanjutnya kita buka termin pertanyaan. Untuk satu sesi ini 2 orang penanya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu semua yang ingin mengajukan pertanyaan bisa secara langsung raise hand terlebih dahulu, atau menuliskan di kolom chat, atau barangkali Bu Amel sudah ada atau belum yang di kolom chat, sepertinya belum ada ya. Yang raise hand mungkin barangkali ingin bertanya langsung. Ya. Yang ingin bertanya langsung silakan Bapak Ibu. Ini mumpung kita bertemu langsung dengan para pakar ini nih, orang-orang yang memang sudah terjun langsung ke lapangan, dan tentunya pengalaman mereka sangat berharga untuk kita tiba. Ya, Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang ingin bertanya.
Silakan Bapak Ibu. Untuk sesi pertama dibuka 2 pertanyaan. Mungkin jadi liar kali ya Pak Dudung. Oh, jadi liar ya. Semoga tidak ya. Terkesimanya Pak jadi. Iya. Biasa. Bu Rahma, punten. Iya, iya. Saya tadi lupa tidak menyampaikan. Teman-teman nanti ada Q&A-nya ya untuk question and answer-nya. Nanti mungkin teman-teman kalau kurang paham nanti ada beberapa pertanyaan di sana sudah ada penyampaian tanya jawab yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah tentang kurikulum merdeka tersebut. Nanti saya akan share Di link sekolah penggerak ya Pak ya? Enggak, nanti saya share aja nanti. Oh, saya gitu. share Q&A-nya. Oke. Ya, terima kasih Pak Zainal. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, ada yang 1 orang yang sudah raise hand, Ibu Dasa Warsih. Dipersilakan kepada Ibu Dasa untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Enggak Ibu. Silakan Ibu. Maaf, saya baru on ini. Oh iya. Jadi saya bingung nih lagi ketak-ketik kok malah. Oh, malah raise hand ya. Oke. Maaf ya baru on. Iya Bu. Ya, Tahu tidak ini apa. ya. Yang lain barangkali? Atau kalau tidak dari saya dulu kali Pak Sudah, ya? Pak. Boleh ya? Mangga. Ya. Terkait dengan tadi Pak, untuk pendaftaran penggunaan kurikulum Merdeka Belajar itu kan tertanggal itu 31 Maret terakhirnya. Betul. Terus terang kami gitu ya, saya gitu ya, itu belum mendapatkan informasi mengenai hal itu gitu, baik dari kepala sekolah atau mungkin saya kurang up to date kali ya mengenai perkembangan terkini tentang itu gitu ya. Itu apakah ada syarat-syarat tertentu dari sekolah untuk bisa mendaftar menjadi anggota dari pelaksanaan kurikulum tersebut, Pak? Mohon penjelasan. Baik. Ya. Baik, itu memang muncul pada saat peluncuran platform kurikulum Merdeka dan batas waktunya sampai tanggal 31 Maret, Bapak Ibu. Nanti ada beberapa syarat yang memang harus diisi. Ya, yang paling utama adalah tanya kesepakatan dulu ya ke sekolah mau tidak menggunakan kurikulum Merdeka. Dan itu adalah kesepakatan yang terakhir adalah kesepakatan kepala sekolah nih yang sebagai ujung tombaknya mau tidak untuk daftar. Silahkan kalau misalnya mau daftar, silahkan daftar. Nah, untuk beberapa syaratnya diikutin aja Bapak Ibu, tapi tidak seriweuh daftar sebagai sekolah penggerak. Seperti itu aja sih Bu. Enggak, dan ini pun nanti akan diarahkan juga, nanti mungkin akan ada pemaparan lagi bagaimana mengikuti yang jalur mandiri tersebut. Silahkan Bapak Ibu boleh dibuka linknya tersebut, dicoba dulu. Nah, beberapa syaratnya saya belum bisa memaparkan karena saya juga kebetulan tidak ikut di mandiri karena kami berdua kesepakatan kepala sekolah kami siap untuk mengikuti guru penggerak kurikulum Merdeka tersebut, tapi kepala sekolah saya tidak berani karena kebetulan kami berdua takutnya tahun ini sudah pindah sekolah gitu, tidak ada kami, mereka agak keteteran sekolah kami gitu, jadi tidak begitu siap. Jadi silahkan Bapak Ibu dicoba, tapi sepengetahuan teman saya kemarin sudah daftar, tidak ada syarat yang harus seperti apa, sekolahnya seperti apa, syarat-syarat itu tidak ada, hanya saja mendaftar sebagai penggunaan bahwa nanti tahun 2023 bahwa saya siap menggunakan kurikulum Merdeka tersebut. Gitu. Tidak seperti kita daftar sebagai sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak itu memang ada tesnya, ada isi CV, tes esai, wawancara, tes mengajar, sama persis dengan pendaftaran menjadi guru penggerak. Seperti itu, Bu. Pak Jati, terima kasih Pak Zainal atas penjelasannya. Ya. Berarti bisa dicoba ya, insya Allah nanti dibuka di linknya ya. Silahkan, tapi diskusikan dulu, yang paling penting itu adalah diskusikan dulu dengan sekolahnya ya, harusnya ya. Karena memang kembali lagi ke kepala sekolah ya sebagai tonggak ya Pak, untuk penggerak sekolah. Iya. Baik, terima kasih Pak. Ini alhamdulillah sudah ada 2 penyanyi di kolom chat, saya bacakan. Pertanyaan pertama dari Bu Dwi dari SDN Depok Jaya 1. Pertanyaannya, apakah ada perubahan untuk jam mengajar untuk kurikulum Merdeka? Tuh, Pak, mohon dijawab terlebih dahulu Pak. Terima kasih. Boleh.
Pak Jati boleh duluan, saya mau share dulu PPT-nya. Silakan Pak Jati boleh. Ntar ya, saya sambil sampaikan. Baik Pak Jenal, teman-teman semua, ada perubahan jam pelajaran. Sama saya juga mau share Pak Jen. Oh boleh Pak Jenal dulu Jati, apa siapa? silakan share. Saya lagi nyari dulu PPT. Silakan Pak Jati. Sudah saya petakan tadi. Bentar Pak. Mohon maaf agak lama nih, tadi sempat ke close dulu. Pada intinya memang ada perubahan, di mana saya itu di pendidikan agama ada pengurangan ya, tadinya 4 JP per minggu menjadi 3 JP. Ini sudah ada nih. Nah ini teman-teman, ini untuk kelas, nah ini untuk kelas 2, urutkan. Kelas 2, nah ini strukturnya. Bisa di-share lebih besar Pak Jati. Nanti saya. Oke. Diperbesar Pak. Mohon. Siap. Nah ini saya ngambil sumbernya dari pemaparan kurikulum merdeka dari kementerian sepertinya untuk dinas. Jadi nanti Bapak, Ibu, teman-teman saya kasih linknya, bisa mengakses sendiri, bisa baca-baca sendiri. Nah ini, apa yang berbeda dengan kurikulum 2013? Yang sangat berbeda, apa kira-kira Ibu, Bapak, teman-teman? Dari struktur mata pelajarannya dulu. Adakah sudah menemukan? Kalau dari jamnya sudah terlihat. Pelajaran seni budaya dan prakarya di kurikulum 2013, ini di kurikulum merdeka tidak ada. Jadi berganti menjadi seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Dan di sini ada keterangannya, satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni. Nah, jadi kita menyediakan minimal 1 jenis seni. Peserta didik memilih salah satu jenis seni. Nah, jadi dari kita menyediakan 1, terus dari peserta didik juga diminta memilih. Nah, ini yang berbeda dengan sekolah penggerak. Kemarin kami keterangannya cuma satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni, begitu saja. Tidak ada redaktur kata-kata yang kalimat menceritakan tentang peserta didik boleh memilih, itu kemarin belum ada. Ini ada penyesuaian dari program sekolah penggerak mungkin. Untuk kelas 1, ini kelas 2. Ini fase B, kelas 3, 4. Boleh yang kelas 5-nya Pak Jati. Atau kelas 4 ya? Kelas 4. Kelas 4, 5, 3, 4, 5 ya. Nah, ini ada perbandingan dengan K13. Boleh. Nah, ini juga dengan yang kami punya di sekolah penggerak, pendidikan agama ini ada perbedaan. Kalau di sekolah penggerak, draft dari sana ada pendidikan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada tambahan Pak Jati ya, 1 ya. Ya, tapi di sini nggak ada Pak Jena. Nggak ada ya. Nggak ada nih. Saya juga kemarin pas mereview mata pelajaran yang di kurikulum merdeka ini, ada tambahannya untuk mata pelajaran tersebut. Dan yang terlihat juga Bapak Ibu boleh dilihat di situ untuk jam mata pelajaran IPA dan IPS itu sekarang sudah digabung, namanya ilmu pengetahuan alam dan sosial. Boleh dilihat ya. Seperti itu. Dan satu lagi, Pak Jati mungkin sedikit tambahin, Bapak Ibu, kalau dulu kita pemetaan alokasi jamnya ini adalah mengikuti, misalnya begini, 1 minggu itu 1 mata pelajaran itu bisa 3 jam. 3 jam itu dipetakannya dalam 1 minggu ya Pak Jati ya. Jadi jumlah. Nah kalau sekarang dihitungnya adalah total jam per tahun ini. Nah kita hitung dulu, misalnya jumlah alokasi mata pelajarannya, misalnya pendidikan agama itu 3 jam, itu hari efektif dalam 1 tahun itu berapa, nanti dikali itu dari jumlah total jam pembelajaran. Nah itu nanti akan dibagi 2 pembelajarannya, itu ada intrakurikuler dan kokurikuler. Nah intrakurikuler ya ini ada
adalah yang pembelajaran di kelas, yang pokok kurikulernya itu adalah penguatan proyek pelajaran Pancasila itu 20-30% ya Pak Jati ya, untuk 1 tahunnya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah perubahan-perubahan dari jam pembelajarannya tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, saya bukan pernah mendengar ya, memang sumbernya seperti itu. Mudah-mudahan tidak salah. Jadi ketika kita nanti menyampaikan mata pembelajaran itu bisa diblokkan. Bisa begini Bapak Ibu. Tahun ini PPKN itu hanya ada di semester 1. Nah, di blok satu semester 1 bahwa PPKN akan dipelajarkan di semester 1 saja. Nah, di semester 2 tidak ada PPKN. Nah, berarti ada pembelajaran lain nanti yang dilempar, tidak diajarkan di semester 1, nah bisa nanti diajarkan di semester 2. Nah, itu dana sistem blok kalau nggak salah seperti itu. Cuman mungkin teknis seperti apanya saya juga belum begitu paham, tapi kemarin pun sempat menjadi problem permasalahan khususnya di tingkat SMP dan SMA. Karena hubungannya dengan tunjangan sertifikasi. Kalau kami misalnya mengajar IPA atau PPKN hanya di semester 1 yang harusnya materinya 1 tahun tapi diblokkan, jumlah jamnya diperbanyak karena jumlah jamnya itu adalah 1 tahun. Jadi 1 tahun itu dipetakannya hanya di 1 semester jumlah pembelajarannya. Harusnya mungkin misalnya 140 jam dalam 1 tahun, tapi 140 jamnya itu hanya disampaikannya dipadatkan di semester 1 saja. Nanti ada pembelajaran yang lainnya mungkin di IPA-nya tidak ada di semester 1, nanti akan diajarkan di semester 2 saja. Nah, seperti itu sistemnya sistem blok. Itu bisa seperti itu. Pak Yogi pernah menyampaikan seperti Pak Yogi Anggraini yang dari PKS ini seperti itu. Nanti mungkin referensinya bisa nyari referensi yang lain, mudah-mudahan tidak salah, tapi saya dapat informasinya seperti itu. Nah, itu salah satu perbedaan jam dari kurikulum saat ini dengan kurikulum nanti yang merdeka tersebut. Seperti itu. Oh iya, tambahan Pak Jinal, teman-teman, kurikulum merdeka dan terus kurikulum sekolah penggerak yang sudah dilaksanakan, Kak, guru sekolah boleh menggunakan mode pembelajaran tematik ataupun parsial. Ini boleh gitu. Jadi bagaimana kita kalau pembelajaran tematik ya kita harus membuat tema sendiri. Kalau parsial ya ini yang kami laksanakan di sekolah kami itu lebih enak ya karena buku paketnya sudah ada, jadi kita tinggal memetakan saja, kita gunakan yang parsial. Dan itu jadwal pelajaran yang berbasis mata pelajaran. Yang tadi sampaikan oleh Pak Jenal bahwa proyek penguatan ini bersifat kokurikuler ya, jadi terintegrasi dalam jam pembelajaran. Contohnya, dan untuk lebih dalam silakan bergabung, bisa baca ya, bisa bergabung di kurikulum merdeka atau sekolah penggerak ya, tersebut. Mendapat materi langsung dari kementerian, dari narasumber dari kementerian. Ya, seperti itu teman-teman. Asik kok ya Pak Jati ya, ketika sudah melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka ini asik kok, seru, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang luar biasa seperti itu. Terbayang sih Pak. Saya gimana anak-anak senangnya ketika belajar itu karena memang pembelajarannya benar-benar berfokus pada siswa ya. Betul. Jadi benar-benar menarik ya. Mungkin Bu Rahma 1-2 tahun, makanya 3 tahun program sekolah penggerak itu 3 tahun pendampingannya. Karena memang mungkin beradaptasi dengan konsep dari kurikulum merdeka, beradaptasi bagaimana menguraikan capaian pembelajaran, bagaimana beradaptasi membuat kurikulum operasional satuan pendidikan tersebut dalam 1 tahun. Mungkin jika sudah sampel, sudah banyak sekolah-sekolah yang melakukan, pasti sepertinya mudah untuk bisa dilaksanakan sambil berjalan. Mungkin seperti itu. Iya. Betul, Pak Jenal. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana Bu Dwi atas penjelasan dari para pemateri kita? Ibu Dwi, semoga sudah puas ya dengan penjelasannya. Kalau tidak puas, silakan terima kasih. Ya, udah puas. Oh iya, alhamdulillah sudah memuaskan. Ya. Baik, untuk selanjutnya. Ya, ada pertanyaan lagi, Bu Rahma. Iya, betul, Miss Amel. Jadi itu sudah 2 pertanyaan di sesi 1, kemudian kita lanjutkan dengan sesi 2. Ada pertanyaan selanjutnya dari, sebentar, saya lihat, Bu Sulis ya. Iya, Bu Sulis, sebentar. Supaya bisa lulus. Nah, Bu Sulistiawati Triasih, beliau menanyakan supaya bisa lulus sekolah penggerak, bagaimana tipsnya Pak? Nah, sepertinya beliau ini nih,
mau ada ancar-ancar untuk mengikuti sekolah penggerak. Ayo, Bu. Ya, Kita silakan, termotivasi Pak. ya, Bu Rahmat. Iya, betul sekali. Mohon penjelasannya, Bapak. Silakan. Ya, terima kasih Bu Rahma. Bagaimana tips supaya bisa lolos sekolah penggerak? Nah, karena sekolah penggerak ini mendaftarnya melalui akun kepala sekolah. Nah, jadi Ibu juga harus memotivasi dulu kepala sekolahnya. Kebetulan beliau kepala sekolah Pak nih, Jati. sudah kepala sekolah. Iya, betul. Beliau teman Ya. saya Pak Jati. Iya. Betul sekali. Ya, alhamdulillah Ibu sudah mendaftar belum Ibu? Belum, baru mulai soalnya Pak, belum setahun. Oh ya Bu, ya Bu. Ya, semoga. Ya, cuman Dan ini Depok. aja persiapan gitu ya, biar siap. Ya, Bu. Ya. Kalau persiapan tentunya pertama kita harus optimis dulu Bu. Kita harus mental kita harus kuat nih. Kita bisa melewati rangkaian dari tes-tes ini. Dari mulai esai itu yang sudah mulai diajak berpikir. Tapi sebenarnya tidak usah pusing Ibu, karena esai berasal dari pengalaman kita selama menjadi guru. Jadi Ibu menuliskan pengalaman-pengalaman terbaik, praktik terbaik Ibu selama di dunia pendidikan secara umum, secara global dituliskan. Dan dari esai tadi nanti lanjut ke wawancara ya, tahap kedua. Masih sama apa jurnal itunya? Modenya Sama ya? modenya. Dari esai tadi. Dari CV dulu Pak Jati yang pertama. Dari CV ya? Dulu. Dari CV ditulis secara lengkap, sebanyak-banyaknya Ibu aktif di mana ditulis secara lengkap. Terus esai, waktu mengisi esai usahakan saat kondisi terbaik. Jadi mood kita sedang bagus, Ibu bisa menyiapkan makanan, cemilan ataupun kopi ataupun jus, di mana kita bisa mengalir menulisnya mengalir. Jangan menulis dulu di Word atau yang lain, Bu. Nanti terindikasi copy paste. Ya, sama Kak di guru penggerak Pak Inal ya. Ya. Dan untuk CV dan esai saya tidak mendampingi ya. Tidak mendampingi. Tahu-tahu kepala sekolah saya mengatakan alhamdulillah lolos tahap 1 gitu. Nah, lanjut ke tahap 2. Tahap 2 itu ada wawancara dan peer teaching. Wawancara dan peer teaching. Karena kebetulan saya sudah punya pengalaman di guru penggerak dan juga kepala sekolah saat itu juga sedang proses untuk mendaftar jadi pengajar praktik namanya sekarang ya, pendamping guru penggerak. Nah, tapi kita tetap bareng-bareng, terutama dalam menyiapkan perangkat ajar, media ajar dari RPP dan lain sebagainya sama media ajar kita buat serame mungkin. Jadi di ruang guru, kebetulan kemarin dulu kita menggunakan ruang guru untuk digunakan sebagai simulasi di ruang guru. Beliau saya kerjain dalam tanda kutip ya. Kapan lagi guru bisa mengerjain kepala sekolah? Ayo Pak, kita gunakan ini tuh Pak kepala sekolah saya dandanin tuh yang pakai baju adat, pakai baju pernak-pernik yang lucu-lucunya, totalitas kita. Bapak kepala sekolah mengajak keluarga juga, guru-guru yang tidak ada acara juga berkumpul di ruang guru melihat Bapak kepala sekolah kita peer teaching selama 10 menit kalau nggak salah. Ya, betul. 8 menit peer teaching-nya 2 menit nanti buat buat tes wawancaranya. Ya. Konfirmasi wawancaranya. Nah, itu harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Latihan 1 kali 2 kali sebelum pas live-nya nanti di depan fasilitator itu juga kami sarankan lebih baik biar lebih terbiasa. Nah, penyusunan materi juga jangan terlalu padat. Saat mengajar lebih mengaktifkan siswa. Ya, jadi walaupun muridnya itu guru-guru, gimana anak-anak, teman-teman guru, iya Pak. Jadi aktif ramai itu anak-anak, bukan guru yang menyampaikan materi ya, bukan berpusat pada guru, tapi siswanya gimana? Saya ingat masih, oh ya Jati silakan maju mengerjakan ini ya, ikut ke depan berpura-pura sebagai anak-anak begitu kan, dan dilanjutkan dengan wawancara mengkonfirmasi apa yang sudah ditulis dalam esai dan juga pertanyaan-pertanyaan lain. Dan di endingnya, di akhir, Bapak Kepala Sekolah menunjukkan kepada fasilitator, ini loh saya didukung oleh teman-teman saya, didukung oleh keluarga saya, ini istri saya, ini anak saya, ini teman-teman saya. Fasilitator alhamdulillah mengapresiasi bahwa ini ternyata kolaborasinya bagus, kerjasamanya bagus ini.
Terus kondusif juga ini sekolah untuk melaksanakan kurikulum paradigma baru dalam program sekolah penggerak. Dan alhamdulillah ternyata kami lolos. Ada 32 sekolah SD di Kabupaten Bogor yang lolos. Dan juga di angkatan kedua ada 8 SD tambahan, jadi ada 40 SD sekolah penggerak di Kabupaten Bogor. Begitu Bu Sulistiawati. Sedikit tambahan Pak Jati ya. Ya, Bu Sulis, karena ini adalah komitmennya adalah kepala sekolah dan esainya juga adalah, ini sebenarnya tesnya mirip banget sama persis dengan guru penggerak. Esai juga jangan sampai kita meminta pendapat orang lain untuk mengerjakan esai kita, karena itu adalah benar-benar pembawaan dari pengalaman kepala sekolah dalam memanajerial dari sekolah tersebut. Karena ketika kita meminta jawaban dari orang atau meminta pendapat dari orang, takut jawaban tersebut sudah digunakan, karena kebetulan teman saya adalah penguji dari esai tersebut. Jadi yang pertama dilakukan adalah tes plagiat dari jawaban esai tersebut. Jadi ada alatnya, ada mesinnya untuk mengecek tes plagiatnya tersebut. Jadi ketika jawaban tersebut pernah dilakukan atau pernah sama dengan kepala sekolah lain sedang melakukan tes ini dan mengisinya esai sama, itu langsung diblok, langsung terdeteksi plagiat. Nah itu teman kita sendiri, Bu Sulis, Pak Arif dan Bu Yatis itu langsung memblok karena memang terdeteksi plagiat. Jadi makanya jawaban esai itu adalah harus jawaban murni sekali, jawaban-jawaban kita. Gitu ya. Terus yang kedua, nanti setelah lulus esai tersebut masuk ke tahap keduanya, yaitu tes wawancara, tes praktik, tes pengajar praktik secara online ya Pak Jati ya. Tadi mungkin Pak Jati melakukan teknis seperti itu. Nah teman-teman, kepala sekolah juga ada yang dilaksanakan untuk seleksi guru penggerak, sekolah penggerak ini juga ada tes mengajarnya. Ada tes mengajarnya, bukan hanya gurunya saja, tapi kepala sekolah juga melakukan tes mengajar secara online dan difasilitatorkan oleh 2 orang pengujinya. Nah itu bagaimana beliau harus mengajar di depan 2 penguji tersebut secara online, secara daring, dan tadi mungkin teknis yang Pak Jati adalah di depannya ada guru-guru ya Pak Jati ya sebagai siswanya. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi yakinkan ketika kita melakukan tes mengajar ini harus yang terbaik, karena kita adalah guru-guru yang memang melakukan pengerjaan kita setiap hari di kelas. Kalau kita hanya asal melakukan tes mengajarnya ini hanya dengan fasilitas seadanya, ya itu mencirikan atau gambaran bahwa ya mengajarnya juga seperti itu. Karena dulu waktu kami melakukan tes guru penggerak, kami membuat studio mini di kelas. Pembelajarannya, perangkat pembelajaran kami siapkan. Nanti akan ada konfirmasi setelah kita mengajar, tes masing-masing akan menanyakan konfirmasi pembelajaran tersebut terkait dengan kondisi nyata ataupun yang masa depan. Nah, setelah melaksanakan praktik mengajar, nanti Bapak Ibu akan dibawa untuk tes wawancara kurang lebih selama 2 jam dengan fasilitator, dengan 2 penguji tersebut. Nah, itu biasanya salah satunya adalah konfirmasi esai kita yang sudah kita isi biasanya. Makanya tipsnya adalah yang waktu ketika kita mengisi esai untuk lolos sekolah penggerak, daftar sekolah penggerak, mungkin bisa di screenshot untuk bahan kita, karena si pengujinya tersebut membaca CV dan esai kita yang sudah kita isi. Biasanya ada sedikit, tidak semua fokus kepada esai, itu hanya ada konfirmasi tersebut benarkah apa tidak, apa yang dilakukan, nanti bisa dijawab. Mungkin kita bisa mempersiapkan lebih lanjut. Terus yang ketiga, ketika wawancara jangan mengada-ada, jangan yang aneh-aneh jawabannya, karena si penguji tersebut benar-benar mengejar jawaban tersebut sampai kita mati kutu gitu ya. Yang namanya pengujinya juga penguji sangat luar biasa sekali, rata-rata adalah widya suara atau dosen atau biasanya ada yang mempunyai pendidikan atau status yang bagus sekali. Seperti itu. Nanti baru setelah itu nanti ada pengumuman lolos sekolah penggerak, dan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri, dan saya yakin tim di sekolah Bapak Ibu sudah siap untuk melaksanakan program sekolah penggerak tersebut. Mungkin itu Bu Sulis. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainal dan Pak Jati, sukses ya, dan sama-sama Bu Sulis. Iya, semakin tertantang untuk mencoba ya Bu Sulis ya. Harus dong, harus Bu Sulis. Semangat Bu Sulis. Semangat ya. Baik, ini masih ada satu pertanyaan lagi, Pak Zainal dan Pak Jati, boleh ya Pak, satu pertanyaan lagi ya Pak ya, sebagai pertanyaan penutup di chat ya.
Ya, boleh, Bu. pertanyaannya dari Ibu Rahmawati, namanya sama nih dengan saya ya. Ya, Assalamualaikum Bapak, Ibu. Apakah sekolah penggerak itu sama seperti kurikulum K13? Ada PTS atau PAS untuk siswa yang biasa kita adakan? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rahma yang telah bertanya tentang asesmen berarti ya di sekolah penggerak. Kami juga melaksanakan ATS, asesmen tengah semester, sama seperti yang di kurikulum 13, tetapi tentunya muatannya berbeda. Nah, kebetulan saya Pak Jenal bagian dari tim soal di kecamatan. Ini saya berdiri di dua kaki, jadinya mengkoordinir teman-teman yang di kurikulum 2013. Saya juga mengkoordinir teman-teman di sekolah untuk bisa menyusun asesmen tengah semester untuk anak-anak. Nah, kita kemarin mencoba menggunakan kertas artinya masih seperti yang biasanya kita mencetak dan menggandakan. Dan kemarin ada wacana, insya Allah nanti di kenaikan kelas kita akan menggunakan laptop, jadi seperti ANBK begitu. Itu tetap ada, tapi di kurikulum sekolah penggerak dan juga di kurikulum Merdeka nanti tetap ditekankan lebih banyak penilaian formatif begitu, Ibu. Sama ya, intinya mungkin Pak Jati ya, karena kan ada rapot ya, rapot juga kan. Salah satu pengambilan nilainya adalah dari harian, juga dari penilaian tengah semester dan juga PAS. Ya, dan saya tambahkan sedikit Pak Jenal, Bu Rahma, kita tidak seperti kurikulum 13 ya, karena ada target yang banyak, adik-adik yang banyak. Kita menyesuaikan sendiri, ini anak sampai di mana nih belajarnya. Jadi tidak harus terburu-buru, tidak dikejar-kejar waktu. Jadi soal yang kita buat juga sesuai dengan kemampuan anak. Itu Bu bedanya. Manfaatnya juga ya dengan kurikulum sekolah penggerak. Karena kalau di tim soal, nah tentunya biasanya suka ada aja kurang pasti. Wah, ini soalnya terlalu susah ini, bikinan dari Bu siapa begitu. Bagaimana ini, terus ada komplain dan lain sebagainya. Kalau di sekolah penggerak kita membuat sendiri, menyusun sendiri berdasarkan pengamatan sehari-hari kita terhadap murid agar tercapai tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Gitu, Bu. Iya. Bagaimana Ibu Rahmawati? Untuk pertanyaannya sudah terjawab oleh pembicara ya, mudah-mudahan. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan, kita sudah sampai pada penghujung dari diskusi kita. Tapi sebenarnya masih banyak tentunya pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilontarkan. Hanya waktu saja yang membatasi kita. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita masih bisa bertemu ya Pak Zainal dan Pak Jati ya, untuk terus berbagi ilmu, banyak sekali pengalaman-pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat buat teman-teman di sini. Baik, saya mohon untuk closing statement ya dari Pak Jati dan Pak Zainal. Mangga silakan. Baik, kalau saya mungkin gini ya Bapak Ibu ya, dunia pendidikan ini perubahannya sangat luar biasa, sangat cepat sekali. Ketika ada perubahan atau informasi dari pusat, dari pemerintah untuk mengikuti sebuah kegiatan, jangan berpikir panjang, jangan harus melihat apa ini, kegiatan apa ini, apa itu sekolah penggerak, apa itu guru penggerak, tapi coba tetap kita ikuti karena dunia pendidikan itu sangat berubah-ubah sekali. Itu anggap aja itu untuk tantangan untuk meningkatkan kompetensi kita. Karena benar-benar sekali saya contohkan kemarin waktu kami mengikuti guru penggerak, banyak sekali yang bertanya apa itu guru penggerak, nyinyir dan sebagainya, apa itu guru penggerak, manfaatnya apa. Tapi yang harus menjadi pertanyaan kita adalah kita analisa bahwa apa ini program yang dibuat oleh pemerintah kok begitu besar sekali, begitu lama sekali, pun sama dengan penerapan kurikulum di sekolah penggerak. Kok ini apa sekolah penggerak? Tapi kita bisa analisis, ini pasti ada sesuatu hal yang pasti lebih baik. Nah, kita ikuti program-program tersebut dengan semangat, dan setiap saya yakin kalau kita kolaborasi dengan guru dan sekolah yang lain pasti akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Terima kasih, mungkin itu saja Bu Rahmat. Pak Jati. Pak Jati silakan. Ya, terima kasih Bu. Closing statement ya, ini untuk diri saya sendiri dan juga mengajak teman-teman, mari kita terus belajar,
terus bergerak, memberikan yang terbaik untuk siswa agar anak-anak kita kelak menjadi generasi emas pada 2045 nanti. Terima kasih. Indonesia Guru Bergerak, Indonesia Maju. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Jati dan Pak Zainal, tentunya dengan moto yang pernah saya dengar ya, guru bergerak, menggerak dan tergerakkan ya, seperti itu atau gimana ya? Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak, dan menggerakkan. ya, bergerakkan, betul sekali ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari itu semua, guru-guru yang siap dengan perubahan-perubahan dan dinamika yang ada untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ke depannya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf bila dalam penyampaian dan membimbing acara diskusi ini ada kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pembicara Bapak Zainal dan Bapak Jati. Saya kembalikan kepada MC Ibu Amel. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas pemaparan materinya Bapak Zainal Abidin SPD dan Bapak Jati Widya Iswara SPD. Luar biasa sekali ya, banyak insight baru yang didapat untuk menambah khasanah kita sebagai guru yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar nanti di program-program selanjutnya. Baik, saya akan bacakan resume acara hari ini, materi hari ini sedikit ya Bapak Ibu. Dalam kurikulum Merdeka ini memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk membuat rencana tindakan pembelajaran yang terfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat peserta didik masing-masing. Sehingga peserta didik secara aktif dan mengeksplor kemampuan dirinya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi demi penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga setelah ini guru-guru yang mengikuti webinar ini jadi termotivasi dan bersemangat untuk mengikuti program sekolah penggerak seperti yang dilakukan oleh Bapak Jati Widya Iswara SPD di sekolahnya. Begitu Bapak ya. Baik, saya tutup Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, telah banyak yang ilmu kita dapat hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai hingga sore hari ini. Tentu saja para pembelajar tidak akan pernah puas untuk menimba ilmu. Ia memiliki jiwa yang haus akan ilmu pengetahuan dan ia akan terus belajar hari ini dan esok hari. Perlu saya ingatkan kepada peserta dan semuanya, program Ngobras dilaksanakan setiap bulan. Jadi akan ada episode berikutnya nanti akan diumumkan lebih lanjut, mungkin nanti dari grup ke grup. Lalu mohon email yang dikirimkan di daftar hadir email yang benar terkait dengan distribusi sertifikat. Jadi jangan sampai salah input nama email, jadi nanti takutnya emailnya tidak disampaikan. Oke, lalu sertifikat diterima paling lambat sepekan setelah kegiatan ini berlangsung. Akhirnya kita sampai di penghujung acara dengan lancar dan tertib. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat serta diberi kemudahan dalam menerapkannya. Saya mewakili panitia acara mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dalam kegiatan yang diadakan pada siang hari ini. Apabila dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.